nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 2026 akan bergerak di kisaran 16.678 hingga 17.098 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah semakin dalam di awal pekan di tengah indeks dolar Amerika menguat dalam 3 hari beruntun. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,24% di level 16.767 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah dibuka menguat tipis di 0,06% di level 16.725 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika menguat tipis di 0,05% di level 98,652 di Senin pagi. Namun, indeks dolar Amerika berhasil menguat dalam 3 hari beruntun atau sejak 17 Desember 2025. Dikutip dari berbagai sumber, peneliti Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pihri Buhaira mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 2026 akan bergerak di kisaran 16.678 hingga 17.098 per dolar Amerika. Proyeksi ini lebih melemah dibandingkan perkiraan di 2025 di 16.150 hingga 16.683 per dolar Amerika. Ramalan tersebut didorong masih tinggi ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang memicu volatilitas pasar keuangan. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.781 rupiah. Namun pasca penutupan, pelemahan terpangkas di 0,22% di 16.764 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.608 rupiah, pound sterling di 22.476 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 106,68 rupiah. Topik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan terpantau menguat di 0,10% ke level 8.625 di penutupan perdagangan sesi pertama Senin 22 Desember 2025. Penguatan IHSG tak terlepas dari menghijaunya sejumlah saham yang mencatatkan nilai transaksi jumbo, di mana saham Bumi dan Dewa memimpin dengan nilai transaksi sebesar 3 triliun rupiah dan 517 miliar rupiah. Indeks harga saham gabungan melaju positif sepanjang sesi perdagangan pertama Senin 22 Desember 2025 mengikuti tren penguatan bursa regional. IHSG terpantau naik 0,19% ke level 8.625 hingga penutupan sesi pertama. Sepanjang sesi tercatat 250 saham menguat, 409 saham melemah dan 144 saham stagnan. Total volume perdagangan mencapai 25,4 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 13,3 triliun rupiah. 6 indeks sektoral menopang penguatan IHSG dengan kenaikan tertinggi dari sektor energi sebesar 2,19%, barang baku naik 1,45% dan transportasi 0,84%. Dari sisi pergerakan saham, 5 saham yang menghijau dan mencatatkan nilai transaksi terbesar menjadi pendorong utama IHSG. Urutan pertama dipimpin saham Bumi dengan nilai transaksi mencapai 3 triliun rupiah dan ditutup naik 12,79%. Kemudian saham Dewa ditransaksikan sebesar 517 miliar rupiah, saham Antam dengan nilai transaksi 487 miliar rupiah, saham BRMS terpantau ditransaksikan sebesar 358 miliar rupiah, serta saham BBCA nilai transaksi 295 miliar rupiah. Meski membukukan penguatan hingga akhir sesi pertama, sebelumnya tim analis Pintraco Sekuritas memperkirakan IHSG masih akan melemah terbatas. Secara teknikal, IHSG berpotensi melanjutkan koreksi menguji level 8.500 sampai 8.550. Dari dalam negeri, Pintraco menyebut pelaku pasar akan mencermati rilis Bank Indonesia, terutama mengenai jumlah uang beredar untuk bulan November 2025, termasuk juga mengamati pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung melemah akhir-akhir ini. Di saat yang sama, analis teknikal MNC Sekuritas Herditya Wijaksana menilai tekanan koreksi masih berpeluang berlanjut.
Berdasarkan analisis gelombang, IHSG diperkirakan berada pada bagian gelombang 4 dari wave 5 dalam skenario utama. Dengan posisi tersebut, indeks dinilai rawan melanjutkan koreksi jangka pendek. Area yang berpotensi diuji berada di kisaran 8.464 hingga 8.560, sekaligus menutup celah tipis yang terbentuk sebelumnya. Sementara itu, equity analis PT Indo Premier Sekuritas David Kurniawan menyatakan tekanan pada IHSG dipicu sentimen global. Salah satunya berasal dari data tingkat pengangguran Amerika Serikat, di mana lapangan kerja memang bertambah, namun tingkat pengangguran justru naik ke 4,6%. Kondisi ini memberi sinyal pasar tenaga kerja mulai melemah di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan. Sentimen global lain datang dari Jepang, di mana Bank of Japan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 0,75%, menjadi yang tertinggi sejak 1995. Sementara itu dari domestik, Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan di level 4,75%. Berbagi sumber, IDEX Channel. Informasi emiten pemirsa, di mana PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC mengumumkan satu investor yang direncanakan membeli saham baru telah melaksanakan aksi private placement. Pengumuman ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement milik perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan PT Impact Pratama Distribusi Tbk atau IMPC, Lenggana Linggawati mengatakan, satu investor yang direncanakan membeli saham baru, Kadar Investment PT Ltd, telah melaksanakan aksi private placement di 15 September 2025 dan pencatatan saham baru dilakukan di 16 September 2025. Adapun saham yang telah dibeli sebanyak 38,5 juta saham dengan harga pelaksanaan di Rp2.600 per saham, sehingga nilai penyetoran dana 100,1 miliar rupiah. Dana yang diterima perusahaan setelah dikurangi biaya terkait PMTHMETD akan digunakan untuk modal kerja. Efeknya, jumlah saham beredar bertambah jika sebelumnya pelaksanaan PMTHMETD modal ditempatkan dan disetor perusahaan sebanyak 54,87 miliar saham. Setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat menjadi 54,907 miliar saham. Pembelian saham yang dilakukan Kadara tidak mengubah posisi kepemilikan saham pengendali, namun menambah kepemilikan saham publik menjadi 11,5 miliar saham, setara dengan 20,95% dari sebelumnya publik hanya memegang 11,46 miliar saham atau setara 20,89%. Sebelumnya, aksi penambahan saham publik juga dilakukan oleh pemegang saham pengendali PT Harimas Tunggal Perkasa dengan menjual sebanyak 506,5 juta saham, sehingga kepemilikan saham Harimas berkurang menjadi 20,69 miliar setara dengan 37,7% saham. Di mana sebelumnya Harimas memiliki 21,195 miliar saham, setara dengan 38,6% saham. Jika total penjualan saham yang dilakukan Harimas telah menghasilkan kas sebesar 1,51 triliun rupiah. Harimas menjual saham IMPC sebanyak 4 kali. Tujuan transaksi tersebut untuk realisasi investasi dan meningkatkan free float. Berbagi sumber, IDEX Channel.